mempengaruhi ke etika individu. Jadi pengaruh keluarga, pengaruh faktor situasional, nilai moral agama, kemudian pengalaman, pengaruh teman. Nah, itu nanti akan mempengaruhi si etika individunya. Begitu. Nah, kemudian kita masuk ke etika dalam organisasi. Etika dalam organisasi. Nah, teman-teman lihat di tabel 2.1. Nah, di wilayah etika dalam organisasi ini, di buku ini itu dibedakan wilayah perhatian itu terhadap organisasi dengan karyawan, kemudian hubungan karyawan dengan organisasi, kemudian hubungan organisasi dengan pihak luar. Nah, kalau misalnya hubungan organisasi dengan karyawan itu, contoh isu yang relevan dengan hubungan organisasi ini, hubungan dalam wilayah ini, contohnya seperti penarikan tenaga kerja, penggajian, dan pemberhentian kerja. Kemudian kondisi kerja dan kebebasan pribadi. Kemudian kalau misal dari wilayah perhatian hubungan karyawan dan organisasi, nah itu contoh isu yang relevannya seperti konflik kepentingan, kerahasiaan organisasi, kemudian kejujuran. Kemudian dilihat lagi dari wilayah perhatian hubungan organisasi dengan pihak luar, itu contoh isu yang relevannya seperti pelanggan, pesaing, pemegang saham, pemasok, pemerintah, dan masyarakat sekitarnya. Nah, ini wilayah etika dalam organisasi. Kemudian kita masuk ke pendekatan terhadap tanggung jawab sosial. Nah, misalkan teman-teman buka di buku 2.35, halaman 2.35, gambar 2.4. Pertanyaan nanti ya setelah saya selesai, nanti kalau keputus nanti ininya penjelasan saya keputus-putus. Nanti setelah ini nanti saya silakan bertanya, oke? Setelah saya selesai menjelaskan, oke, Mbak Fitriani? Kita masuk ke pendekatan tanggung jawab sosial. Nah, di halaman 2.35, gambar 2.4 itu teman-teman bisa ngelihat pendekatan dalam tanggung jawab sosial itu apa? Ada apa saja? Ada penghindaran sosial, ada kewajiban sosial, ada respon sosial, dan kontribusi sosial. Apa ya? Urutannya itu nggak harus seperti ini, dan bahkan terkadang urutan dari pendekatannya ini pun juga overlap, cuman secara general kira-kira urutannya seperti ini, pendekatan dalam tanggung jawab sosial tuh. Penghindaran sosial, kemudian kewajiban sosial, respon sosial, kemudian baru kontribusi sosial. Nah, penghindaran sosial ini contohnya dari beberapa organisasi itu berusaha meminimalkan keterlibatan mereka dalam masalah-masalah sosial. Nah, jika berhadapan dengan masalah sosial, organisasi ini akan mencoba membantah dan menutupi permasalahan yang ada. Kalau misalnya kewajiban sosial itu contohnya seperti agak lebih baik lah dari penghindaran sosial. Itu contohnya organisasi yang berusaha memenuhi kewajiban sosialnya, terutama yang secara legal diharuskan. Misalnya
mengikuti standar atau peraturan dari pemerintah. Nah, pendekatan semacam ini konsisten dengan argumen kontra tanggung jawab sosial. Kemudian kemudian kita masuk ke respon sosial. Nah, kalau respon sosial ini contohnya organisasi yang menggunakan pendekatan ini berusaha memenuhi kewajiban minimalnya, ditambah lebih dari sekedar kewajiban minimal tersebut. Nah, contohnya perusahaan yang dia berusaha, at least ada usahanya gitu untuk berpartisipasi dalam program sosial. Nah, dia masih berusaha untuk ikut kontribusi walaupun nggak terlalu deep, nggak terlalu sering atau nggak terlalu banyak, tapi dia berusaha untuk ada gitu kontribusi sosialnya, walaupun masih secara pasif. Nah, kalau yang kontribusi sosial, ini perusahaannya itu udah yang tahap top lah, yang paling tinggi lah. Jadi si organisasi ini sudah berperan aktif dalam program-program sosial. Putus-putus lagi. Mungkin sinyal dari mbaknya kali. Soalnya dari saya sinyal internet saya cukup bagus. Kita masuk ke globalisasi. Teman-teman yang lain cukup bisa dengar saya kan? Nggak putus-putus kan? Atau cuma Mbak Ayu doang yang putus-putus? Ada yang jelas, ada yang enggak. Mungkin coba dilihat ininya. Jaringan internetnya teman-teman kali. Coba dicek ya. Oke, kita masuk ke globalisasi ya. Untuk menjawab pengertian untuk melihat definisi dari globalisasi itu bisa kita lihat dari 3 dimensi. Jaraknya, lokasi, dan juga sikap. Contoh, gitu kan. Dengan saat ini di era globalisasi itu, dengan adanya teknologi, jarak yang jauh itu bisa ditempuh dengan waktu yang pendek. Contoh misalnya kan, kalau di buku itu, jarak Jakarta Singapura yang jauhnya sekitar 800 km itu bisa ditempuh dengan jarak tempuh yang cukup singkat. Mungkin kalau dengan pesawat mungkin nggak nyampe 1 jam kali ya. Nah, kemudian eh, kalau misalnya di sini misalnya kan jarak tempuh antara Taipei sama Taichung dengan menggunakan HSR itu bisa ditempuh dengan jarak 45 menit saja. Nah, itu dengan adanya teknologi jarak yang sekian jauhnya itu bisa ditempuh dengan jarak dengan waktu yang singkat. Kemudian lokasi, gitu misalnya kan. Lokasi misalnya karena jarak tempuh yang singkat tadi dengan jarak yang bisa ditempuh dengan cepat gitu kan. Perusahaan itu
banyak kan yang misalnya bukan berada di satu negara saja, tapi sudah menyebar ke beberapa negara. Nah, itu juga salah satu bentuk dari globalisasi. Kemudian secara sikap gitu kan, dengan adanya globalisasi ini, manajer itu dituntut untuk harus selalu terbuka untuk belajar ilmu-ilmu baru, kemudian harus siap untuk bersaing dengan perusahaan lain, bahkan dengan perusahaan dari negara-negara lain. Jadi harus dengan adanya globalisasi ini harus lebih lebih apa ya, lebih tough lagi, lebih lebih bisa membuka diri lagi untuk belajar ilmu-ilmu baru gitu kan, bersaing dengan orang lain gitu. Ya, bersikap sesuai dengan tuntutan globalisasi seperti itu. Kemudian kita masuk ke struktur ekonomi dunia. Salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan suatu negara itu adalah GDP. Ayo, GDP itu kepanjangan dari apa? GDP, GDP. Itu kepanjangan dari apa? Nah, dengan seperti yang saya sudah sampaikan, dengan adanya GDP ini salah satu indikator untuk melihat negara itu sejahtera atau tidak. Nah, ini bisa teman-teman lihat di buku halaman 2.47 itu, kan ada tabel 2.6, itu ada 7 negara yang GDP-nya terbesar gitu di dunia. Nah, bisa dibilang 7 negara ini adalah 7 negara yang cenderung mempunyai kesejahteraan yang tinggi. Nah, kalau misalnya negara-negara yang contoh ya yang di Afrika yang GDP-nya rendah itu biasanya cenderung mempunyai kecenderungan itu mempunyai tingkat kemiskinan yang tinggi. Contohnya seperti di negara-negara di Afrika gitu contohnya kan. Mereka biasanya GDP di negara tersebut cukup rendah. Nah, kita bisa katakan kesejahteraan atau tingkat kemiskinannya cukup tinggi di negara-negara tersebut. Begitu. Nah, indikator lain, kalau tadi kan GDP kan, kemudian ada GDP per kapita. Nah, dengan GDP per kapita ini dapat mengukur nilai yang diproduksi di negara tersebut secara total. Nah, kalau GDP per kapita itu dihitung dengan membagi total GDP dengan jumlah penduduk di negara tersebut. Jadi ini lebih detail ketimbang yang GDP. Kalau yang GDP per kapita itu. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke MNC, Multinational Corporation.
Nah, kalau secara fisik MNC itu didefinisikan sebagai apa? Secara fisik, MNC itu didefinisikan sebagai yang lain. Ya, ya benar. Jadi perusahaan multinasional itu secara fisik itu bisa didefinisikan sebagai perusahaan yang beroperasi di dua negara atau lebih. Contohnya perusahaan Indonesia yang mempunyai pabrik di Malaysia. Jadi dia secara fisik dia bisa beroperasi di dua negara atau lebih. Gitu. Kalau misalnya secara fungsi, itu didefinisikan sebagai apa? Secara fungsi, MNC sebagai fungsi itu didefinisikan sebagai apa? Yang lain, ya. Yap. Jadi MNC yang definisi fungsi atau perilaku dari MNC ini itu sebagai perusahaan yang dikelola oleh manajer global, yaitu manajer yang berusaha mengoptimalkan sumber daya global atau sumber daya lintas negara. Nah, contohnya seperti MNC yang memproduksi pakaian.
Jadi contohnya di sini kan, MNC yang dikelola oleh manajer global berusaha mengoptimalkan sumber daya yang ada di dunia dengan melintasi batas negara. Nah, contohnya misalnya MNC yang memproduksi pakaian. Contoh seperti berikut daftar input yang digunakan dan asalnya. Misalnya model fashionnya, misalnya dari Paris gitu kan. Kemudian kapasnya gitu kan diperoleh dari Cina. Pasarnya gitu kan. Negara mana yang punya ekonomi paling besar di dunia? Mungkin misalnya Amerika gitu kan dengan penduduk sekitar 300 juta dengan pendapatan per kapitanya 40.000 dolar per tahun gitu kan. Nah, itu menjadi pasar yang baik gitu untuk pasar yang bagus gitu untuk memasarkan produk fashion tersebut. Seperti itu. Misalnya tenaga kerjanya gitu kan diambil yang paling murah, misalnya Cina gitu kan. Manajernya gitu bisa diambil dari Filipina atau uh, Indonesia mungkin. Kemudian mesinnya misalnya diambil dari didatangkan dari Jerman. Nah, seperti itu. Pemiliknya mungkin orang Indonesia. Nah, seperti itu. Seperti ini misalnya contoh dari MNC yang mengoptimalkan sumber daya di dunia. Nah, dengan dilihat dari fungsinya saja kita sudah mulai tahu kan kenapa MNC itu muncul. Yang pertama itu untuk mencari bahan mentah. Yang kedua mencari pasar. Yang ketiga itu untuk meminimalkan biaya. Yang keempat itu motif lain. Kemudian eh sebentar ya. Aduh, lagi error. Mana? Sebentar ya, ada yang error ini. Ada error. Waduh, panas ya.
Halo teman-teman, bisa dengar saya? Cek, bisa dengar saya teman-teman? Maaf, barusan Skype saya error. Sebentar ya. Tinggal satu slide lagi kita selesai. Sebentar ya. Ini MNC yang ini saya sudah selesai ya tadi ya. Kenapa MNC itu muncul? Karena pertama bisa karena mencari bahan mentah yang murahnya itu di mana. Kemudian untuk mencari pasar yang untuk memasarkan produk ini yang bagus itu paling bagus itu di mana. Kemudian untuk meminimalkan biaya, kemudian ada motif lainnya gitu kan. Kemudian kita lihat evolusi dari MNC. Itu teman-teman lihat di halaman 2.62. Kemudian gambar 2.7. Nah, dari segi awalnya itu contoh dari dari MNC itu adalah ekspor dulu. Kemudian dengan adanya ekspor itu berkembang lagi, ada fasilitas pelayanan luar negeri. Kemudian cabang luar negeri. Kemudian berkembang lagi, ada pusat distribusinya. Kemudian setelah ada pusat distribusi, berkembang lagi menjadi fasilitas produksi dengan kehadiran penuh di luar negeri. Contohnya mendirikan sendiri gitu kan perusahaan di luar negerinya. Kemudian membeli perusahaan yang sudah ada gitu di luar negeri untuk dikembangkan. Kemudian lisensi. Nah, itu contoh dari evolusi dari MNC. Oke, teman-teman. Demikian penjelasan saya untuk modul 2 mengenai lingkungan. Tadi pertanyaannya apa saja? Silakan dimulai pertanyaan. Yang mau bertanya? Jelaskan contoh motif lain. Oh, yang ini ya. Alasan dari MNC ya. MNC motif lain. Ya, motif lain itu ya seperti